Gen gemilang kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Mahapati Gajah Mada tidak hanya bergantung pada kekuatan angkatan perangnya yang tangguh. Mengutip karya monumental, Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta kerajaan Sunda vs kerajaan Majapahit, oleh Sri Wintala Ahmad, kita akan memasuki dunia rahasia dari 8 strategi perang yang menjadi pondasi ambisi Gajah Mada untuk menjelajahi dan menguasai Nusantara. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi juga kecerdasan dan strategi yang terkandung dalam Sapit Urang ini membuktikan bahwa perang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kebijaksanaan dan kecerdikan. Inilah awal dari sebuah perjalanan melintasi wilayah perang yang penuh intrik dan strategi yang membingungkan, yang membawa kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya di Nusantara. Mari kita terus menyelami strategi-strategi perang lainnya yang digunakan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk mengukir sejarah gemilang kerajaan Majapahit. 1. Sapit Urang. Perangkap seperti tapal kuda Sapit Urang adalah taktik yang dirancang untuk memecah belah dan mengecoh musuh dengan menghadirkan pasukan dari dua arah yang berlawanan. Dengan dipimpin oleh komandan-komandan berpengalaman, dua kelompok pasukan akan menyerang dari kanan dan kiri. Sementara pasukan inti Majapahit akan menghadapi musuh di tengah. Gambaran dari atas menara pengawas akan memperlihatkan formasi pasukan yang melengkung seperti tapal kuda, sebuah penampilan yang menakutkan dan mengesankan bagi pihak lawan. 2. Garuda Ngelayang. Serangan ala burung Garuda. Garuda Ngelayang merupakan serangan yang meniru gerakan elegan burung Garuda. Dalam taktik ini, pasukan dipimpin oleh pemimpin yang mengambil posisi utama seperti paruh, kepala, sayap, dan ekor dari burung Garuda. Mereka memberikan perintah kepada pasukan mereka dengan gerakan yang menggambarkan aksi mematuk dan menyambar seperti burung Garuda. Pemimpin utama berada di ekor, berperan sebagai posisi terakhir yang menyapu musuh. 3. Dirada Meta. Gajah Mara yang menggemparkan dirada Meta merupakan simbol dari kekuatan mengamuk seperti seekor gajah. Pasukan Majapahit dipandang seperti gajah yang bertenaga dahsyat, menggerakkan belalainya dengan marah, dan memanifestasikan kekuatan gadingnya yang tajam. Dalam strategi ini, pasukan Majapahit terus maju tanpa rasa takut, membumi hanguskan segala yang ada di depan mereka. Siasat perang Dirada Meta mengharuskan pasukan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Pasukan utama dan pendamping bergerak bersama-sama, menargetkan kehancuran musuh dalam pertempuran yang singkat namun dahsyat. Tujuan utamanya adalah membinasakan sebanyak mungkin pasukan musuh, sehingga pesan keberanian dan ketegasan Majapahit terpampang jelas di medan perang. 4. Emprit Neba. Gelatik-gelatik terjun ke medan perang. Emprit Neba menggambarkan formasi pasukan Majapahit yang menyerupai gerakan burung gelatik, turun dalam jumlah besar untuk mencari mangsa di sawah. Taktik ini biasanya diadopsi oleh Senapati Agung atau pasukan yang sudah terdesak namun tidak akan menyerah begitu saja. Kedua strategi ini memperlihatkan keberanian, ketangguhan, dan kreativitas dalam menghadapi medan perang. Dengan taktik-taktik yang beragam ini, Mahapati Gajah Mada memastikan bahwa kerajaan Majapahit menjadi kekuatan yang tak terbantahkan di Nusantara. Dari kekuatan mengamuk gajah hingga gerakan lincah burung gelatik, setiap strategi perang Majapahit adalah simbol dari keberanian dan ketangguhan sebuah kerajaan yang mempertahankan kehormatannya dengan gagah berani di medan perang. 5. Cakrabyuha. Formasi pengepungan yang tak terduga. Cakrabyuha mempersembahkan strategi pengepungan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi medan perang yang terus berubah. Formasi ini memungkinkan pasukan Majapahit untuk menyerang dari segala arah, menembus medan peperangan yang telah terkejut oleh serangan sebelumnya. Fleksibilitas Cakrabyuha memungkinkan Majapahit menghadapi tantangan apapun, dari pertempuran sengit hingga perang berubuh, dengan keunggulan taktis yang luar biasa. 6. Gedong Minep. Jerat yang mematikan gedong minep adalah strategi yang digunakan untuk menjebak musuh yang jumlahnya lebih sedikit, dengan cara memancing mereka masuk ke dalam perangkap. Begitu musuh terjebak di tengah, pasukan Majapahit menutup mereka dalam lingkaran dan menghancurkan mereka. Namun, strategi ini kurang efektif jika pasukan musuh seimbang atau lebih banyak, karena risiko kepungan yang dapat dipecah oleh kekuatan musuh yang besar. Panglima strategi Gedong Minep bertindak sebagai garda terdepan, dikelilingi oleh para prajurit yang siap menjaga formasi dan mengamankan kemenangan. Dengan mengelilingi musuh dengan kekuatan taktis yang luar biasa,
Cakrabyuha dan Gedong Minok menjadi tonggak kejayaan kerajaan Majapahit dalam menaklukkan medan perang yang sulit dan menegakkan kekuasaannya dengan gagah berani. 7. Samudra Rob. Kekuatan ombak tak terhentikan. Samudra Rob adalah strategi yang menggambarkan kekuatan gelombang lautan yang tak terbendung. Pasukan Majapahit bergerak maju seperti gelombang laut yang tak henti-hentinya, secara teratur, berlapis-lapis, dan tanpa henti. Dengan gerakan yang teratur dan bertubi-tubi, mereka menghantam musuh dengan kekuatan yang dahsyat, seperti ombak besar yang membanjiri pantai. 8. Pasir Wutah. Fleksibilitas di tengah kekacauan. Pasir Wutah muncul sebagai strategi terakhir yang diadopsi ketika tata letak, serangan, atau pertahanan tidak dapat dipertahankan dengan baik oleh pasukan Majapahit. Dalam kekacauan tersebut, setiap prajurit diberi kebebasan untuk bergerak secara bebas tanpa terikat oleh aturan yang ketat. Meskipun kacau, strategi ini memungkinkan pasukan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dengan cepat dan menemukan celah dalam pertahanan musuh. Dari kekuatan ombak yang menghantam hingga fleksibilitas di tengah kekacauan, Samudra Rob dan Pasir Wutah menunjukkan keterampilan dan adaptabilitas pasukan Majapahit dalam menghadapi tantangan medan perang yang beragam. Dengan strategi-strategi ini, kerajaan Majapahit membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang tak terbantahkan di Nusantara. Dalam sejarahnya yang gemilang, Gajah Mada bukanlah sekadar panglima perang yang mengandalkan kekuatan militernya semata untuk memperluas kekuasaan Majapahit. Ia adalah seorang ahli dalam strategi diplomasi yang cemerlang, serta memanfaatkan ikatan perkawinan sebagai alat untuk menyatukan Nusantara. Menurut peneliti dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jatim, Wicaksono Dwi Nugroho, Gajah Mada mempraktikkan penyatuan Nusantara melalui 3 cara utama. Pertama, tentu saja, adalah dengan menggunakan kekuatan militer secara agresif. Namun, Gajah Mada juga cerdik dalam merangkul melalui diplomasi, yang tak kalah penting. Ia menjalin ikatan perkawinan untuk mempererat hubungan antar wilayah. Wicaksono menjelaskan bahwa, meskipun serangan militer telah digunakan oleh Gajah Mada untuk menaklukkan beberapa wilayah seperti Bali dan Sumatera, sebagian besar kekuasaan atas pulau-pulau tersebut terwujud melalui ikatan perkawinan. Sebagai contoh, meskipun Sumatera ditaklukkan melalui agresi militer, hubungan perkawinan menjadi faktor penting dalam memperkuat dominasi Majapahit di sana. Tom Pires, dalam catatannya, menyebutkan bahwa kekuasaan Jawa di Sumatera terus berlanjut hingga abad ke-16 Masehi, bahkan hingga abad ke-19 karena strategisnya posisi Malaka. Sementara untuk Bali dan Lombok, Gajah Mada menggunakan strategi ikatan perkawinan dengan mengirim pangeran-pangeran Jawa ke pulau-pulau tersebut, menjadikan hubungan dinasti sebagai fondasi kekuasaan Majapahit di sana. Namun, Sulawesi dan Maluku memiliki cerita tersendiri. Wilayah-wilayah ini menjadi pusat perdagangan yang strategis bagi Majapahit. Penguasaannya atas pelabuhan-pelabuhan di kawasan ini memperkuat jalur perdagangan, membantu memperluas pengaruhnya di seluruh Nusantara. Gajah Mada, yang dinobatkan sebagai Pati Majapahit pada tahun 1331 Masehi, mengukuhkan tekadnya untuk menyatukan Nusantara di bawah bendera Majapahit dengan mengucapkan sumpah palapa di depan ratu dan para menteri. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit berkembang pesat, meliputi sebagian besar wilayah Nusantara. Melalui kecerdasannya dalam diplomasi dan ikatan perkawinan, Gajah Mada membuktikan bahwa kekuasaan tidak selalu harus didapatkan dengan kekerasan. Ia adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin dapat membangun imperium tanpa harus mengorbankan terlalu banyak nyawa. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Please, please, please.